Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Langsung saja kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan strategi untuk mendorong perilaku yang tidak diinginkan. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, saya Tandi sebagai moderator sekaligus pemateri pertama, dan yang kedua yaitu Taufik Abdillah sebagai pemateri kedua. Baik, untuk materi yang pertama mengenai strategi untuk mendorong perilaku produktif dan mengurangi perilaku yang tidak diinginkan. Yang pertama yaitu menggunakan penguatan secara efektif. Ini merupakan langkah yang pertama. Dan dalam langkah-langkah ini ada langkah-langkah lagi yang harus kita lakukan. Di antaranya yang pertama itu menentukan perilaku yang diinginkan di awal pelajaran. Kemudian pastikan semua siswa rutin menerima penguatan untuk perilaku yang diinginkan. Kemudian gunakan penguat-penguat ekstrinsik hanya ketika perilaku yang diinginkan tidak akan terjadi tanpa penguat-penguat tersebut. Kemudian apakah penguat tertentu benar-benar memberikan penguatan bagi masing-masing siswa? Mungkin itu adalah langkah-langkah dari menggunakan penguatan secara efektif. Di antaranya contohlah salah satunya itu menentukan perilaku yang diinginkan di awal pelajaran, yaitu tentang seputar tanya jawab bagaimana sistem pembelajaran yang akan dilakukan antara siswa dan muridnya. Itu merupakan contoh, dan untuk lebih lanjutnya bisa nanti dipertanyakan. Untuk pemaparan materi dari saya dicukupkan sekian, tidak terlalu panjang lebar, dan jika yang ingin ditanyakan nanti di sesi tanya jawab. Terima kasih, dikembalikan ke moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Taufik Abdillah Maulana dari kelompok 12 kelas PAI 1E. Di sini saya akan melanjutkan materi yang sudah saudara Tandi disampaikan, yaitu membentuk lingkungan kelas yang produktif. Mengenai penguat-penguat efektif untuk tiap siswa untuk mendidik, beberapa poin yang harus dilakukan untuk membentuk perilaku lingkungan kelas yang produktif. Poin pertama, berikan siswa pilihan antara 1 atau 2, 3 pilihan. Sebagaimana seorang guru sekolah menengah umum mengenai seorang anak laki-laki yang memiliki ketergantungan intelektual signifikan dan masalah perilaku. Contohnya, seorang guru memberi antara 1 atau 2 pilihan, yaitu berbicara dengannya atau bermain sendiri dengan benda favorit yang dia inginkan. Yang kedua, mengerjakan tugas bersamanya atau duduk sendiri tanpa melakukan apa-apa. Poin kedua, tanyakan pada siswa mengenai konsekuensi yang mereka anggap menarik. Sebagaimana seorang guru yang selalu mengajak siswanya ikut konferensi orang tua dan guru. Poin ketiga, buatlah aktivitas yang sangat menyenangkan berdekatan dengan penyelesaian tugas yang mungkin kurang menyenangkan. Sebagaimana sesuai dengan kelas. Pada suatu hari, seorang guru kelas 9 memuji seorang siswa karena dia sudah membuat orang lain tertawa. Kemudian, guru tersebut mengajukan sisi buruk dari selera humornya. Sayangnya, candaanmu dapat mengalihkan perhatian teman-teman. Terkadang saya sulit mengembalikan diskusi ke topik yang seharusnya. Poin keempat, berikan sedikit waktu bebas berdekatan dengan perilaku yang diinginkan. Contohnya, seorang guru kelas 5 mengizinkan siswanya untuk terlibat dalam suatu aktivitas
favorit selama waktu bebas yang dia inginkan, seperti ekskul dan organisasi intrasekolah lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan coba sedikit menjelaskan tentang mendorong perilaku-perilaku yang diinginkan melalui stimulus dan respon antecedent. Dalam kata lain, mungkin stimulus itu bisa dikatakan dengan suatu rangsangannya. Dan untuk selanjutnya yaitu mungkin ada perilaku-perilaku atau momentum-momentum yang melibati respon-respon antecedent. Yang pertama ada pemberian sinyal atau checking, yang mana para siswa mungkin berperilaku pantas ketika mereka diberikan tanda pengingat, seringkali disebut sinyal atau cue atau peringat prompt bahwa perilaku-perilaku tertentu diharapkan. Pemberian sinyal tersebut terkadang melibatkan sebuah sinyal nonverbal seperti menyalakan dan memadamkan lampu untuk mengingatkan para siswa untuk berbicara dengan tenang. Dan mungkin itu bisa dikatakan dengan pemberian sinyal. Dan yang kedua ada pengaturan kejadian. Dalam pemberian isyarat, kita menggunakan stimulus-stimulus spesifik sebagian peringatan terhadap siswa supaya berperilaku dengan cara tertentu. Pendekatan alternatif adalah membentuk lingkungan sebuah pengaturan kejadian yang cenderung mendorong perilaku-perilaku yang diinginkan. Yang ketiga ada generalisasi. Begitu anak-anak mempelajari bahwa sebuah respon mungkin akan diberikan penguatan dalam suatu rangkaian keadaan yang berperan sebagai stimulus antecedent, mereka cenderung membuat respon-respon yang sama dalam situasi yang sama. Itu bisa dikatakan generalisasi. Yang keempat ada dinamakan dengan diskriminasi. Terkadang respon-respon diberikan penguatan hanya ketika kondisi lingkungan tertentu, yaitu stimulus antecedent tertentu ada. Kemampuan untuk membedakan kondisi-kondisi ketika sebuah perilaku tertentu akan atau tidak akan diberikan pengaturan disebut dengan diskriminasi. Dan ada juga yang terakhir yaitu momentum perilaku, yang mana momentum perilaku ini dalam beberapa contoh kasus para siswa lebih mungkin membuat respon yang diinginkan jika mereka sudah pernah membuat respon-respon serupa. Sebuah fenomena yang dikenal dengan istilah momentum perilaku. Baik, itulah yang dapat kami sampaikan dari kelompok 12 mengenai strategi-strategi untuk mendorong perilaku-perilaku yang tidak diinginkan. Thanks for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.